Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita telah sampai kepada perkataan walau adrakal masbuku ruku athaniyah wastamarra ma'ahu ila an sallama ata bi raqatin ba'da salamihi jahron. Walau adrakal masbuku, seandainya makmum masbuk dia ini mendapati ruku atsaniyah, rukuknya imam pada rakaat yang kedua, wastamara dan dia terus menerus ma'ahu bersama imam ila an sallama sampai kepada imamnya tadi itu salam, maka hendaknya dia mendatangkan bi raqatin dengan satu rakaat ba'da salamihi setelah salamnya imam jahron dengan mengeraskan bacaannya. Wa tammat jum'atuhu dan sempurnalah Jumatnya makmum masbuk tadi, syaratnya in sohat jum'atul imam, jika sholat Jumatnya imam itu sah. Wakadha begitu juga sempurna Jumatnya man orang iqtada bihi yang dia mengikuti makmum masbuk, wa adraka raqatan ma'ahu dan dia mendapatkan satu rakaat ma'ahu bersama makmum masbuk tadi, kama qalahu syekhuna, sebagaimana yang telah dikatakan oleh guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi seandainya ada makmum masbuk, dia ini mendapatkan rukuknya imam pada rakaat yang kedua dan dia terus menerus bersama dengan imam sampai imamnya salam, maka setelah imam salam hendaknya dia mendatangkan satu rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Artinya sholat Jumatnya itu sah. Begitu juga sah sholat Jumatnya orang yang mengikuti makmum masbuk. Jadi setelah makmum masbuk tadi itu naik untuk menambah satu rakaat kekurangannya, ada orang yang datang lagi untuk sholat bersama dengan makmum masbuk tadi. Nah, kalau dia sempat mendapatkan satu rakaat bersama makmum masbuk tadi, maka sholat Jumatnya orang yang datang terakhir tadi itu juga sah. Dia cukup sholat 2 rakaat. Tidak perlu sholat zuhur. Nah, kata beliau, pendapat ini adalah pendapat yang disampaikan oleh gurunya beliau, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, coba kita baca hasyiahnya. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan walau adrakal masbuku ruku atsaniyah ay ruku al imami fi raq'ati tsaniyah. Seandainya makmum masbuk mendapatkan rukuknya imam pada rakaat yang kedua. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wastamarra ma'ahu ila an sallama, dan makmum masbuk tadi itu terus-menerus ma'ahu bersama imam ila an sallama sampai imamnya salam. Ai wastamarul makmum, dan terus-menerus makmum masbuk tadi mal imam bersama imam ila an sallama sampai imamnya tadi itu salam. Falau faraqahu, seandainya makmum masbuk tadi itu memisahkan diri daripada imam, au batolat sholatul imam, atau sholatnya imam tadi itu batal, lam yudrikil jum'ah, maka makmum masbuk tadi tidak mendapatkan sholat Jumat. Artinya wajib baginya sholat zuhur. Jadi syarat makmum masbuk itu mendapatkan sholat Jumat itu ketika dia mendapatkan rukuknya imam pada rakaat yang kedua. Kemudian syaratnya lagi dia harus terus-menerus bersama dengan imam sampai imamnya salam. Tetapi kalau setelah mendapatkan rukuk bersama imam, kemudian dia mufarokoh, memisahkan diri dengan imam, dan atau sholatnya imam tadi itu batal sebelum salam,
sholatnya imam batal sebelum salam, maka makmum masbuk tadi itu wajib meneruskan sholat zuhur. Jadi syarat makmum masbuk tadi mendapatkan sahnya sholat Jumat adalah makmum masbuk tadi itu harus mendapatkan rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua, dan dia harus bersama imam terus sampai imamnya tadi itu salam. Nah, kalau seperti itu, setelah imam salam, dia cukup nambah 1 rakaat karena sholat Jumatnya itu telah sempurna. Nah, begitu juga sah sholat Jumatnya orang yang mengikuti makmum masbuk dan dia sempat mendapatkan 1 rakaat bersama makmum masbuk. Hadza ini Mu'tamad Ibnu Hajar. Ini adalah pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Hajar. Tabaan karena mengikuti lidhahiri takbiri syaikhaini, karena mengikuti zahirnya takbirnya dua syekh yaitu Nawawi dan Rafi'i. Walladhi tamadahu Jamalur Ramliyu wal Khatib Wasinmin wa ghairuhum, dan adapun pendapat yang dipegangi oleh Jamalur Ramli, Imam Ramli, wal Khatib dan Khatib Asyarbini, Wasinmin, Imam Ibnu Qasim, wa ghairihum dan yang lain-lainnya, yang dipegangi adalah annahu bahasanya la yushtaratu, tidak disyaratkan istimraruhu terus menerusnya makmum masbuk ma'ahu bersama imam ila salam sampai salam, enggak disyaratkan. Bal mata adrokal ruku al imam adrokal jum'ah, bahkan kapan makmum masbuk tadi mendapatkan rukuknya imam adrokal jum'ah, dia mendapatkan sholat Jumat. Jadi ini ada perbedaan pendapat di dalam batasan makmum masbuk tadi mendapatkan sholat Jumat. Kalau pendapatnya Ibnu Hajar itu sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Tetapi kalau pendapatnya Imam Ramli, Khatib Asyarbini, kemudian Ibnu Qasim dan yang lain-lainnya, pokok makmum masbuk tadi itu mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan sholat Jumat. Walau nawal mufarokotah, walaupun setelah mendapatkan rukuk bersama imam, makmum masbuk tadi itu niat mufarokoh, tetap mendapatkan sholat Jumat. Au batolat sholatul imam, atau batal sholatnya imam, tetap dia mendapatkan sholat Jumat. Jadi kalau pendapatnya Imam Romli, Khatib Asyarbini, Ibnu Qasim dan yang lain-lainnya, pokok makmum masbuk tadi itu mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan sholat Jumat walaupun setelahnya sholat imamnya tadi itu batal, ataupun setelahnya dia niat mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Jadi batasannya adalah dia mendapatkan rukuk bersama imam. Kemudian qauluhu ata, perkataan syarah yang mengatakan kata ata. Jadi kata ata ai al-makmum, hendaknya mendatangkan siapa? Makmum. Jadi fa'ilnya adalah makmum. Huwa, adapun kata ata ini jawabul lau, jawabnya lau. Lau adrokal makmumul masbuk il akhirihi, jawabnya ata. Ini jawabnya. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan jahron, yaitu dengan jahr. Nah, jahron ini mansubun dibaca nasab bi isqatil khafid, dengan membuang huruf jar. Jadi jahron ini dibaca nasab ini bi isqatil khafid, yaitu dengan membuang huruf jar. Ai bil jahri, dengan mengeraskan fi qiraatiha, di dalam bacaan sholat Jumatnya. Jadi ketika makmum masbuk tadi itu nambah 1 rakaat, disunahkan baginya pada rakaat tersebut itu mengeraskan bacaannya, itu disunahkan. Au alal haliyah,
atau dibaca nasabnya jahar tadi itu alal haliyah atas hal min fa'ili ata dari fa'ilnya ata bitakwilihi dengan takwilnya bismil fa'il ai hala kaunihi hal keadaan orang masbuk tadi itu jahiron itu orang yang mengeraskan fi qiraatihi di dalam bacaannya wabihi dan dengannya yulghazu dibuat teka-teki wa yuqalu dan dikatakan lana kita mazhab Syafi'i itu memiliki munfaridun orang yang sholat sendirian yusolli dia sholat ba'da zawal setelah zawal orang yang sholat sendirian setelah zawal setelah masuknya waktu zuhur as-sholat al-mafrudata dia sholat yang difardukan tetapi dia yajharu fiha dia mengeraskan bacaan sholatnya di dalam sholat yang difardukan tadi. Nah sholat apa? Orang yang sholat sendirian setelah masuknya sholat zuhur, sholat itu adalah fardu dan dia mengeraskan bacanya, yaitu gambarannya ini makmum masbuk tadi. Kemudian watajibu dan wajib alaman atas orang jaa yang dia datang ba'da ruku'i tsaniyah setelah rukuk yang kedua berarti dia datang ketika imam dalam keadaan i'tidal. Watajibu dan wajib alaman atas orang jaa yang dia datang ba'da ruku'i tsaniyah setelah rukuk yang kedua wajib baginya niatul jum'ah niat Jumat al-ashah menurut pendapat yang ashah. Jadi niatnya dia adalah niat Jumat. Wa inka natidz zuhru ya lazimah lahu meskipun sholat zuhur itu adalah yang wajib baginya. Jadi orang yang datang setelah rukuk yang kedua maka dia wajib niat sholat Jumat. Tetapi baginya menyempurnakan sholat zuhur. Prakteknya dia menyempurnakan sholat zuhur. Jadi niatnya itu adalah sholat Jumat, tetapi prakteknya dia adalah sholat zuhur 4 rakaat. Karena dia tidak mendapatkan ruku yang kedua bersama imam. Wakil dan ada yang mengatakan tajuzu niatu zuhri, yaitu dia boleh niat zuhur. Wa aftabihi dan berfatwa bihi dengan niat zuhur al-Bulqiniyu Imam Bulqini wa athalal kalama fihi dan beliau Imam Bulqini itu memperpanjang pembicaraannya pembahasannya bihi di dalam masalah ini niat zuhur tadi. Qauluhu perkataan syarah yang mengatakan wa tajibu alaman ja'a ila akhirih ai in kana mimma tajibu alaihil jum'ah. Wajib atas orang yang datang tadi ila akhiri tadi itu in kana mimma tajibu alaihil jum'at. Jika yang datang tadi itu adalah orang-orang yang wajib atasnya Jumat. Wa illah kalau yang datang tadi itu bukan orang-orang yang wajib melakukan sholat Jumat bi angkana musafiron seperti dia adalah musafir, abdan, budak, au nahwahuma atau semisal keduanya yang datang tadi adalah perempuan misalnya mimman la talzamul jum'ah dari orang-orang yang tidak wajib baginya sholat Jumat fayan widzalika istihbaban maka dia niat sholat Jumat tadi itu istihbaban secara sunnah enggak wajib. Wa alaihi dan ke atasnya yuhmalul kalamur rad wal anwar. Dibawa kalamnya rad dan kalamnya kitab anwar. Bihaitsu di mana abrol awal mengungkapkan yang pertama bil istihbab wa tsani dan yang kedua bil wujub. Syaubariyu Wujairimiyu. Wa innama wajabat niatul jum'ah dan hanya saja wajib niat Jumat orang yang datang tadi setelah rukuk yang kedua tadi hanya saja wajib niat sholat Jumat itu muwafaqatan lil imam itu karena mencocoki imam karena imamnya niat sholat Jumat maka orang yang datang pun makmumnya pun juga harus niat sholat Jumat.
Wali annal ya'sa, dan alasan keduanya wali annal ya'sa, karena putus asa minha dari sholat Jumat itu la yahsul, itu tidak terjadi illa kecuali ba'da salam, setelah salam. Karena qad yatadzakkarul imam tarka ruknin, karena terkadang imam tadi ingat tarka ruknin, meninggalkan rukun. Fayatadarakuhu, kemudian dia menyusuli rukun tadi bil ityan, dengan mendatangkan bi rokaatin, dengan rokaat lagi, satu rokaat lagi. Fayudrikul masbuk al jum'ata, sehingga makmum masbuk tadi mendapatkan sholat Jumat. Wabidzalika, dengannya, wabidzalika, dan dengannya, yulghazu, dibuat teka-teki, wa yuqalu, dan dikatakan nawa wala shollah, seorang niat tetapi dia tidak sholat. Wa sholat, dan dia sholat, wala nawa, tetapi dia tidak berniat. Nah, apa itu? Wa jawabuhu, jawabnya adalah wa jawabuhu madzukira, jawabannya teka-teki tadi adalah fa innahu nawal jum'ah, sesungguhnya dia niat sholat Jumat, walam yusolliha, tetapi dia enggak sholat Jumat, sholatnya zuhur. Wa sholat zuhron, dan prakteknya dia sholat zuhur, walam yanwiha, tetapi dia tidak niat sholat zuhur. Jadi teka-tekinya nawa wala sholat, seorang niat tetapi dia tidak sholat, seorang sholat tetapi dia tidak berniat, yaitu seorang niat sholat Jumat tetapi dia tidak sholat Jumat, prakteknya sholat zuhur. Wa sholat zuhron, dia sholat zuhur tetapi dia tidak niat sholat zuhur. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.